Dimulai dari perkenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Fauzan dengan RP 13202440. Perkenalkan, nama saya Raihan Lukman Firdaus dengan RP 132024 Saya Najmin Asifa dengan RP 132024 Saya Muhammad Dian Fujatullah, NRP 132024 Konstruksi bangunan. Mengapa konstruksi selalu menjadi bagian integral dari peradaban manusia? Karena konstruksi memenuhi kebutuhan dasar dan esensial yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan hidup serta mengembangkan dan mencapai kemajuan. Pendahuluan. Alat konstruksi sangat penting karena memungkinkan manusia untuk membangun apapun yang dibutuhkan manusia, dari tempat tinggal sederhana seperti rumah kecil hingga struktur kompleks yang besar dan struktur bangunan tinggi dan megah. Karena alat-alat adalah perpanjangan dari kemampuan fisik manusia, memungkinkan kita untuk mengatasi batasan fisik. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, mencapai presisi dan kualitas, serta meningkatkan keamanan bagi seluruh pekerja. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan alat konstruksi bangunan sebelum perubahan zaman itu seperti apa aja. Jadi pada zaman dahulu, alat konstruksi bangunan itu masih menggunakan tenaga manusia maupun hewan. Namun masih juga menggunakan prinsip mekanika yang cukup sederhana. Nah, contohnya tak ada tenaga otot. Yang awalnya alat itu hanya menjadi perpanjangan tangan manusia seperti palu batu ataupun kapak. Nah, untuk prinsip mekanikanya ada seperti katrol maupun tuas. Biasanya hanya untuk mengangkut barang-barang yang cukup berat untuk diangkut oleh manusia. Nah, lalu ada material yang sederhana. Nah, kebutuhannya itu hanya untuk memotong dan membentuk kayu maupun batu. Nah, di situ juga pada zaman dahulu itu masih serba manual, yang dimana masih menggunakan tenaga manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaannya. Nah, lalu alat pun umum yang digunakan. Nah, umum itu apa? Satu alat dapat memiliki banyak fungsinya, yang dimana satu alat ini bisa berfungsi dengan bidang yang lainnya. Nah, lalu seiring berjalannya waktu, alat konstruksi pun berubah. Yang awalnya sederhana dan manual, nah sekarang sudah menjadi kompleks, bertenaga, otomatis, dan yang pastinya digital. Nah, ada contohnya juga. Misalnya, tenaga otot yang tadi sekarang sudah berevolusi di industri membawa mesin uap. Nah, pada abad ke-20 ini didominasi dengan mesin diesel ataupun hidrolik. Nah, sekarang juga sudah ada material-material yang canggih. Nah, penemuan material baru seperti besi, baja, dan beton itu memerlukan alat yang mampu untuk memprosesnya atau memotong dan membentuk si material yang tadi. Nah, lalu yang ketiga itu serta otomatis dan digital, yang dimana banyak alat yang sudah dilengkapi oleh sensor, dikendalikan oleh komputer pula, bahkan sepenuhnya robotik. Banyak alat seperti drone dan printer 3D, nah, yang mengubah cara kita merancang, mengelola, dan bahkan mengembangkan suatu bangunan. Nah, lalu sekarang sudah ada alat spesialis, yang dimana alatnya ini cukup spesifikasi untuk barang-barang tertentu. Nah, ini juga meningkatkan efisiensi dan kualitas suatu barang dan pekerjaan di bidang konstruksi tersebut. Adapun alat-alat pada abad pertengahan, contohnya satu yaitu seperti kren dengan tenaga manusia atau hewan yang berfungsi untuk mengangkat material berat dan biasanya digerakkan dengan menggunakan tenaga manusia. Dan yang kedua yaitu ada roda air yang berfungsi sebagai sumber tenaga mekanis untuk menggerakkan alat batu konstruksi dan digunakan untuk memompa air dari sumur atau sungai guna keperluan pembangunan. Dan yang ketiga yaitu ada katrol yang berfungsi untuk mengangkat material pembangunan seperti batu, kayu, atau alat berat secara vertikal dan mempermudah pengangkatan material ke atas gedung, benteng, atau katedral, serta mengurangi beban kerja manusia atau hewan dengan prinsip keuntungan mekanis. Adapun alat-alat pada revolusi industri, contohnya yaitu seperti mesin uap. Mesin uap yaitu sumber tenaga utama untuk menggerakkan alat berat seperti kren, pompa, atau alat pemotong material, serta digunakan untuk memompa air dari area proyek seperti tambang atau fondasi bangunan bawah tanah. Yang kedua yaitu ada lift. Lift biasanya digunakan di pembangunan pabrik-pabrik bertingkat, gudang, ataupun gedung-gedung besar. Lift merupakan cikal bakal elevator modern, dan lift digerakkan yaitu menggunakan tenaga uap ataupun mekanis.
Dan yang ketiga yaitu ada kren bertenaga uap. Kren bertenaga uap berfungsi untuk mengurangi ketergantungan terhadap tenaga manusia atau hewan, karena kren bertenaga uap sepenuhnya digerakkan oleh mesin uap, dan juga untuk meningkatkan kapasitas angkat dan jangkauan dibandingkan kren tradisional. Yang selanjutnya ada mesin pengaduk beton. Pada zaman dahulu, mesin pengaduk beton digunakan secara manual yang menggunakan tenaga manusia, sedangkan pada zaman sekarang ada mesin pengaduk beton otomatis yang biasa disebut dengan molen. Fungsinya sama untuk mencampur semen, pasir, kerikil, dan sebagainya. Hanya pada zaman sekarang, alat ini lebih mudah digunakan dan dapat mengurangi tenaga manual. Lalu yang terakhir ada katrol. Katrol pada zaman dahulu terbuat dari kayu atau logam sederhana yang hanya dapat mengangkat beban ringan. Sedangkan pada zaman sekarang, katrol terbuat dari baja atau aluminium dengan bahan yang lebih kuat dan tahan lama, serta katrol pada zaman sekarang dapat mengangkat beban yang lebih berat dibandingkan dengan katrol pada zaman dahulu.